Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Syaku dan Alhamdulillah kita sampai di segmentasi tanya jawab. Insya Allah ini akan melengkapi ilmu kita sekaligus pemahaman kita bagaimanakah sesungguhnya kita harus mesti waspada terhadap penyakit yang setiap saat akan menyerang dalam jiwa kita yang disebut dengan kesombongan atau takabur. Pertanyaan pertama tadi disampaikan oleh Bapak Cecep Syaifuddin akan dijawab oleh Ustadz Azhari berkaitan dengan apakah bisa kita menghilangkan sifat sombong yang ada dalam diri kita, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagaimana cara kita membersihkan diri kita dari sifat sombong? Sombong ini kan penyakit jeroan kita nih Pak. Betul ya Bu ya? Penyakit jeroan kita. Tadi sebenarnya kita udah uraikan gimana cara kita bisa membersihkan diri dari sifat sombong. Satu, sombong itu bahasa Arabnya kiber, sombong. Artinya makna dasar dari kata kiber itu adalah kaf, ba, ro, artinya besar. Kenapa orang sombong? Karena dia merasa besar. Jadi cara bagaimana kita bisa membersihkan diri dari sifat sombong, jangan merasa besar, tapi merasalah kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa kita expirednya ada limitnya. Dunia ini kalau diibaratkan maka kita sebenarnya tinggal atau tunggu sedang ngantri di gate aja. Tinggal nunggu boarding passnya kapan dikasih Israel. Habis itu kita wafat. Cuman transit saja di dunia. Dia bukan terminal akhir. Kita sedang nge-time aja nih di dunia Pak. Kita bakal pulang ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kata Nabi SAW, al-kibriya ridai. Kebesaran itu, kesombongan itu ridai, adalah atributku kata Tuhan. Jadi siapa yang memakai atribut Tuhan, maka dia merasa besar. Nah, ini yang disebut sombong itu. Karena itu Fir'aun saking sombongnya dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Jadi Fir'aun bukan gak ngaku Tuhan, ya. Fir'aun bukan gak mengaku Tuhan, dia mengaku Tuhan. Dia mengaku ada Tuhan maksud saya. Tetapi kesalahan Fir'aun, di samping dia mengaku ada Tuhan, dia berkata di antara Tuhan-Tuhan yang ada, dia Tuhan yang paling tinggi. Itu dia tuh. Ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan yang al-a'la, superlatif tuh, paling tinggi. Jadi kalau kita bertuhan tapi merasa paling tinggi, pongah, jumawa, kita memakai mazhab Fir'aunisme. Fir'aunnya udah mati, tapi watak dan tabiatnya belum mati. Akan ada Fir'aun yang lain. Dia merasa tinggi. Dialah yang paling hebat. Fir'aunisme. Jadi cara kita untuk melumpuhkan sifat sombong, kita merasa kecil. Kata Ibn Arabi, mutawaham. Kita ini partikel renik, kecil, nggak ada apa-apanya. Karena itulah dalam sholat gestur pertama, kalimat pertama yang kita lafalkan Allahu Akbar. Kalimat itu ingin melatih kita supaya tidak ada tujuan dalam sholat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menarik sekali itu Pak. Saya baca di Nuruddin Iter, beliau bilang begini ini Allahu Akbar, begini ini lambang menafikan sesuatu. Orang Arab kalau bilang enggak saya enggak, tuh diginiin tangannya. Jadi ketika kita begini Allah, baru kita isbatkan Allahu Akbar, kita angkat. Enggak ada yang kita sembah, tidak ada yang lebih besar untuk kita tuju kecuali Allahu Akbar, kecuali Allah yang maha besar. Mengkerdilkan diri, ada sikap ruku, inhina, membungkukkan badan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kiai Sarif, kalau kita kembangkan, kita perhatikan bahwa sifat sombong ini dalam tanda petik sengaja dititipkan Allah di dalam diri kita.
Ada banyak motivator yang bahkan mengatakan kita harus memanfaatkan banyak potensi-potensi sifat yang ada dalam diri kita. Salah satunya sifat sombong, kemudian marah. Jadi sebenarnya apakah mungkin kita benar-benar menghilangkan sifat sombong ini? Sementara di lain sisi ada satu ayat yang mengatakan kelak nanti kalian di surga aku angkat kecemburuan, kedengkian. Selama di dunia memang bisa kita menghilangkan sifat sombong. Yang ditanyakan oleh Mas Agung senada dengan terapi yang disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Imran. Ketika Allah menceritakan zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minadz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Jadi kalau kita kembali kepada Al-Qur'an, kita akan diingatkan itu tuh yang membuat orang dalam kehidupan dunia menjadi sesuatu yang dibanggakan. Padahal kalau kita teruskan terapi pada ayat lanjutannya, qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharatu wa ridwanum minallah wallahu basirum bil ibad. Itu dikecilin banget sama Allah. Tuh yang disebut dengan kesenangan dunia, mereka cinta dihiasi, cinta dengan wanita, cinta dengan anak, kemudian cinta dengan harta yang bertumpuk, dikasih bayan. Apa tuh? Qanatiril muqantarah minadz zahab wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal harth. Dia punya emas, perak, dia punya kendaraan, binatang ternak, dia punya ladang yang luas. Tapi kata Allah, dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu kagak pantas dibuat kebanggaan buat umat Nabi Muhammad. Kekecilan, karena kata Allah, lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar. Jadi ini akan menjadi obat gitu buat engkau yang kemudian merasa jumawah karena mendapatkan keberlimpahan karunia apapun bentuknya. Ente inget nih surat Al-Imran, itu kekecilan buat orang yang bertakwa. Ente kagak pantas lagi nyombongin sesuatu yang fana, waktunya akan hilang. Boleh jadi harta ente akan hilang atau ente meninggalkan harta, dan yang memberikan harta itu, yang memberikan karunia adalah Allah. Maka menurut saya Mas Agung, ini akan menjadi obat mujarab. Kendatipun, makanya kalau dalam kata Al-Quran, wa qatta'nahum fil ardi umama minhumus salihuna wa minhum duna dzalik wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Emang udah kodratnya begitu, tapi Allah berikan itu ujian, bentuknya kebaikan maupun kesusahan, ujian semuanya. Semuanya ujian, artinya mustahil kita menghilangkan, tetapi kita mengendalikan. Justru dengan itu kita akan semakin dekat dan mengenal Allah. Bersyukur atas karunia Allah. Luar biasa sekali. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Yai Sarif, Ibu Cici Sri Mariati. Ibu Cici, mana mic-nya? Oke, sudah siap-siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Ustadz atas kesempatan yang diberikan. Tema siang ini menjadi tema yang sangat menarik bagi saya gitu ya, tentang kesombongan. Tapi persepsi saya itu sombong itu sama dengan ria, sama dengan pamer. Mungkin persepsi saya seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan mungkin berkaitan dengan kebiasaan kaum saya lah, mewakili kaum saya, ibu-ibu gitu, yang kita tuh suka memposting apapun yang kita kerjakan. Lebih sering kita di zaman yang digital sekarang ini sangat mudah gitu kita untuk memposting apapun juga gitu. Cuma kalau mungkin sebagian dari kita juga berdalih gitu loh, kita memposting sesuatu kadang-kadang mengajak kebaikan. Atau kadang-kadang kita memposting tempat sesuatu, menginfokan sesuatu, bisa jadi mendatangkan rezeki ternyata ke tempat sesuatu itu. Mungkin perasaannya seperti itu, tapi kan tetap di situ ada ria, di situ ada pamer bagi sebagian orang yang melihat. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kita berlindung dari jangan sampai kita terjerumus dalam hal itu.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini fenomena emak-emak milenial sebenarnya nih. Ketika mengenang handphone ada aplikasi, nah jadi muncullah banyak fenomena. Kiai, bagaimanakah solusinya? Kalau kita ngelihat itu niatnya kebaikan, innamal a'malu binniyat, niyatul mu'min khairun min amalihi. Kalau emang niatnya untuk menyebarkan kebaikan, posting sebanyak-banyaknya Bu. Orang bikin dosa aja pada posting kagak malu. Iya, kita posting kebaikan. Dan Allah berkali-kali memposting dalam tanda kutip di dalam Al-Quran tentang orang-orang soleh. Ashabul Kahfi diposting dalam tanda kutip oleh Allah tentang keberaniannya berkata tidak di depan penguasa yang zalim. Allah memposting dalam tanda kutip cerita orang-orang yang mereka dengan sabar pada saat berpisah dengan orang yang dia cintai. Nabi Yakub berpisah dengan Yusuf. Allah memposting dalam tanda kutip di dalam Al-Quran cerita tentang orang-orang yang akan mendapatkan kenikmatan di surga. Jemaah, ini semuanya dalam bentuk posting tanda kutip tentunya, sesuatu yang diperlihatkan, diceritakan, tetapi tujuannya adalah karena Al-Quran itu adalah dibawa oleh baginda Rasulullah SAW dan pesan dari Allah, wa ma nursilul mursalina illa mubasyirina wa mundirin faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi kalau niatnya kebaikan, maka postinglah. Sholat berjamaah posting, tapi jagain hati. Orang-orang LGBT pada diposting, naudzubillah. Lakukan itu. Saya berkata bahwa lakukan jikalau engkau bisa menata hati. Ya Rob, saya ingin mengimbangi berita di Facebook misalnya atau dimanapun, supaya orang lebih banyak mengkonsumsi tentang contoh teladan kebaikan. Tapi memang harus ada konsekuensi, komitmen di dalam hati. Ustadz, masuk nggak ke dalam ria? Tergantung. Kalau ente emang mau pamer ya ria namanya. Tapi kalau ente ingin mengajak kepada kebaikan, maka masuk ente diceritakan dalam Al-Quran, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun. Oh, apresiasi dari Allah tuh, ente adalah orang yang diceritakan dalam Al-Quran oleh Allah. Teruslah memposting kebaikan sembari menata hati supaya tidak terjebak dalam pamer dan mendapatkan pujian dari selain Allah. Kalau pujian dari Allah ya sesungguhnya, mungkin itu yang Luar akan. biasa, Ibu sudah jelas ya. Jadi intinya pada niat ya. Baik, selanjutnya kami persilakan Bapak Ari Isdiana yang nanti akan dijawab oleh Ustadz Azhari. Bapak Ari silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Kiai, Pak Ustadz, pertanyaan saya, bagaimana kita mensikapi terhadap orang yang sombong terhadap diri kita? Simpel saja seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sangat luar biasa. Kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.